Salam damai, salam sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada acara ini. Saya Patricia Elsa akan mendampingi Romo narasumber yang pastinya selalu setia mengisi acara Oase Rohani Katolik. Romo Yohanes Budi Raharjo SDB yang akrab kita sapa dengan Romo Budi. Sekarang kita menyapa Romo. Apa kabar Romo? Baik, terima kasih Elsa dan juga para pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, kiranya dalam keadaan yang baik. Ya, terima kasih Romo. Selalu menyempatkan waktu dan juga yang pastinya inspirasi renungan akan memberikan juga pengalaman iman dan yang pastinya juga sharing iman yang menguatkan semua pendengar maupun pemirsa acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Amin. Rohani Katolik, kita akan awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kasih-Mu yang kekal abadi, Kau nyatakan dalam segala ciptaan-Mu, teristimewa dalam diri Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, selalu berbuat baik dalam nama-Mu terhadap siapa saja yang kami jumpai, berbuat kasih dan adil tanpa memandang muka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini merupakan pekan kedua Prapaskah. Sebagai antifon pembuka, terangilah mataku agar aku jangan tertidur dalam maut. Jangan sampai musuhku berkata, dia telah kukalahkan. Pada hari ini, bacaan dari kitab Yesaya bab 1 ayat 10 dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 20. Dengarlah firman Tuhan, hai para pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Lalu kemarilah, dan baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan engkau? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu.
Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil suci menurut Injil Matius, bab 23, ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkata Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injil. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan dua bacaan pada hari ini pekan kedua Prapaskah. Dan sekarang Romo Budi akan menyampaikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Silakan Romo. Baik, terima kasih Elsa dan para pemirsa pendengar dimanapun Anda berada. Seperti tadi dikatakan, kita sudah ada di minggu kedua Prapaskah. Masa Prapaskah, saya ingin sedikit mengulang menjadi pengantar sedikit catatan liturgi, adalah masa yang istimewa dalam sepanjang tahun kehidupan rohani kita sebagai umat Allah. Dan kehidupan rohani kita kan lalu dirayakan dalam bentuk yang namanya liturgi. Dan selama 40 hari masa Prapaskah ini menjadi masa yang sangat intens untuk kehidupan rohani kita. Dan sudah disebut sebagai retret agung umat Allah. Jadi semua umat Katolik seluruh dunia selama 40 hari ini mengadakan retret bersama sebagai gereja. Dan hitungannya kita tahu adalah 40 hari. Tidak termasuk hari Minggu dan hari Raya selama dari Rabu Abu
sampai dengan Paskah. Dan 40 itu kita semua tahu hitungannya kenapa 40, karena mengambil makna dari kitab suci. Semua perayaan iman kita tentu landasannya kitab suci yang punya pesan kebenaran untuk hidup jiwa kita, untuk keselamatan kita. Dan kita tahu dikatakan dalam Injil 40 hari Yesus di padang gurun sebelum ia tampil di muka umum untuk melakukan pelayanannya, perutusannya. Dan 40 hari itu juga punya latar belakang, yaitu 40 tahun umat Israel mengembara di padang gurun, dibebaskan dari cengkraman Firaun, dipimpin oleh Musa untuk masuk ke tanah terjanji, yang kemudian dilanjutkan oleh Joshua, seperti yang kita baca dalam Perjanjian Lama. Dan 40 tahun di padang gurun itu dipandang sebagai periode umat Allah yang sangat istimewa, di mana umat Allah itu mengalami kedekatan yang luar biasa dengan Allah, intimasi, dan umat Allah mendengarkan baik-baik firman Tuhan yang disampaikan lewat Musa hambanya. Ya. Dan itu adalah juga masa pemurnian umat Allah untuk masuk menjadi ke tanah terjanji, menjadi umat Allah yang dibentuk oleh Allah sendiri. Dan kita tahu bahwa skema semua 40 tahun itu kita kasih namakan Exodus, keluaran. Maka kita melihat di dalam Injil, Yesus itu 40 hari di padang gurun, mau menunjuk kepada kita juga ialah Musa yang baru. Ya. Dan apa yang selama 40 tahun umat Israel gagal dan gagal lagi, jatuh di dalam dosa-dosa, puncaknya sampai membuat patung berhala begitu, di dalam diri Yesus, ia adalah hamba Allah yang setia. Kalau Israel hamba Allah yang tidak setia, Yesus hamba Allah yang setia, karena digoda, dan digoda, ia terus bisa mengalahkannya. Dan kita dapat visi, dapat pemahaman, Yesus adalah Musa yang baru, mau memimpin kita keluar Exodus dari perhambaan dosa. Nah, keluar dari perhambaan dosa itulah yang kita sebut pertobatan. Maka masa Prapaskah sangat banyak pesan yang dikomunikasikan mengajak kita kepada pertobatan. Karena pertobatan itu adalah rahmat. Pertobatan itu adalah hadiah. Supaya apa? Supaya kita itu memperbaiki diri. Supaya kita itu menjadi makin berkenan, lebih baik. Dan tentu diri kita menjadi makin kaya di mata Tuhan. Saya ingin analogikan mungkin pertobatan pembaharuan diri itu, kalau kita zaman modern sekarang kan semua sudah pakai gadget, handphone. Dan kita di dalam handphone kan ada banyak aplikasi. Salah satu aplikasi yang saya yakin semua pemegang HP pakai adalah WhatsApp, ya, untuk berkomunikasi. Dan kita tahu dari waktu ke waktu, aplikasi-aplikasi itu, termasuk WhatsApp, itu ya, mengalami update. Seringkali ya, dan biasanya ada orang, saya sendiri suka automatic update. Jadi ketika aplikasi itu mengalami update, itu kan mengalami pembaharuan. Dan tentu biasanya akan jadi lebih baik. Karena di dalam rancangan program itu
engineer, teknisi itu kadang-kadang tidak sempurna, ada istilahnya bugs, ada kekurangan yang mungkin kadang-kadang aplikasinya bisa ngehang, nyangkut, ya, tidak itu diperbaiki dari waktu ke waktu. Dan tidak hanya diperbaiki yang keliru, tetapi ditambah juga fiturnya yang bagus-bagus, yang makin bagus, ya kan? Dulu masih ingat kalau kita kirim pesan salah, wah, kita delete. Tapi delete di sana ketahuan juga bahwa oh itu di delete. Kenapa itu? Kadang suka ditanya, belum dibaca udah dihapus, ya. Mungkin kan karena salah menulis atau salah kirim gitu kan. Tapi sekarang ada fitur baru karena sudah diupdate, kita bisa edit gitu ya. Pesan yang sama yang sudah dikirim bisa diedit. Seperti itu. Atau misalnya sekarang dengan fitur ada reaksi bisa kasih tanda jempol, tanda apa ya, terima kasih, ya, itu bagus biasanya kalau di dalam pesan di grup gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak intervensi begitu dengan emoticonnya, sedikit itu tambahan. Nah, gambaran. Nah, jadi kita diajak untuk terus membaharui diri, mengupdate diri kita. Dan dari awal masa Prapaskah, itu ada 3 hal area yang kita diajak untuk terus mengupdate diri kita, yaitu dalam hal doa, ya, dalam hal pantang dan puasa, dan dalam hal amal kasih. 3 tradisional dan sepanjang masa, 3 aspek itu yang kita diajak untuk mengupdate, membaharui diri, dan lewat jalan pertobatan, perubahan, perbaikan terus-menerus. Dengan mengupdate, membaharui diri dalam hal doa, harapannya fitur kita, jiwa kita makin baik, yaitu kedekatan intimasi seperti di padang gurun, makin baik. Relasi kita dengan Tuhan, ada waktu doa, tidak hanya waktunya yang diperhatikan atau bahkan ditambah, tapi kualitas doanya juga meningkat. Karena semuanya mengalir dari sumbernya itu. Lalu dari situ dengan praktek pantang dan puasa, kita makin update, makin bisa menguasai diri. Intinya itu, makin bisa menguasai diri kita. Supaya kita tidak selalu menuruti apa yang kita hasrat, keinginan seketika, atau godaan itu. Makin menguasai diri, makin bisa menolak yang tidak benar, makin setia kepada Tuhan seperti Yesus. Dan terakhir, ujung muaranya yang utama, makin penuh kasih. Makin penuh kasih kepada sesama, khususnya yang membutuhkan, ya, dalam bentuk korporal, materi, finansial, maupun tentu dalam bentuk rohani, mengampuni, bersabar, kelemah lembutan. Hal-hal itu membuat kita makin bagus, makin berkenan, kita maju sebagai manusia, makin berharga nilainya. Nah, untuk itu sekali lagi, untuk ke sana jalannya adalah diperbaiki, pertobatan. Dan bacaan pertama itu dari kitab Yesaya, bab 1, ayat 10, disambung, loncat, ya, 16-20, ya, mengingatkan itu. Mengingatkan, dan supaya kita memperbaiki diri, dan jangan kecil hati, berapapun besarnya dosa kita, kayak apapun, ya, seperti dengan bahasa sajak yang menarik, seperti kirmizi atau kesumba, akan putih seperti salju, seperti bulu domba. Enak sekali itu mendengarkannya, indahnya. Memang Nabi Yesaya ini dalam mewartakan pesan Tuhan, tidak hanya pesannya yang sungguh substansial penting, menegur umat Allah untuk kembali setia kepada Tuhan, melaksanakan firman-Nya, tetapi dituangkan dalam sajak yang berdaya, powerful, ya, dan yang sangat indah dari segi sastranya saja. Dan biasanya ada cara, bentuk sastranya itu dalam satu ayat ada 2 baris yang sejajar, semacam diulangi, makin menguatkan pesan dan melengkapi. Contohnya di ayat yang 10 itu, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin Sodom. Lalu keduanya
pasanglah telinga pada pengajaran Allah kita. Gomora, itu sejajar. Dengarlah firman Tuhan, itu sama dengan pasanglah telinga pada pengajaran Allah kita. Makin masuk pesannya. Dengar, dengar. Dan siapa yang mesti mendengarkan? Pemimpin Sodom dan rakyat Gomora. Saling melengkapi. Semua orang. Ya pemimpinnya, ya umatnya. Semua perlu mendengarkan firman Tuhan. Dan itu diambil sebutan Sodom dan Gomora. Dan kita tahu Sodom dan Gomora itu menjadi semacam pepatah, lambang umat daerah yang sangat berdosa. Dan kita tahu kisahnya kan dalam Kejadian bab 18. Ketika Allah akhirnya memusnahkan Sodom dan Gomora, turunkan hujan belerang dan api dalam langit. Dimusnahkan, kenapa? Karena dikatakan di sana dosanya sudah sangat berat, kefasikannya, kemaksiatannya, kedurhakannya udah penuh, sehingga pantasnya dibinasakan saja. Seperti itu. Jadi itu macam warning, menjadi patokan, kamu, umat Israel itu di zaman Yesaya, kamu sudah jahat seperti orang-orang Sodom dan Gomora. Dan perlu memperhatikanlah seperti semua pemimpinnya dan juga rakyatnya. Apa yang ditegur, didakwa oleh Allah lewat Yesaya kepada umatnya, itu mesti dilihat, Anda bisa lihat, menarik itu, karena bacaan di liturginya lompat langsung kepada apa yang harus dilakukan, tetapi Anda bisa baca sendiri ayat 11-15 yang tidak dibaca dalam bacaan pertama tadi. Ya, itu menarik. Saya baca sedikit ya. Apa gunanya bagiku korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan, ayat 11. Aku sudah jemu, bayangkan Allah jemu, Allah bosan. Kalau bahasa kerasnya seperti yang belakangan kita dengar, muak. Sudah muak begitu ya. Sudah muak dengan semuanya itu. Ketika korban bakaran berupa domba jantan, lembu gemuk, itu semua tidak kusukai, kata Allah. Ketika kamu datang ke hadiratku, siapakah yang menuntut darimu sehingga kamu menginjak-injak pelataran baitku? Jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia, persembahan dupa, hal yang menjijikkan bagiku. Bayangkan, mestinya yang harum mewangi jadi menjijikkan. Perayaan bulan baru, Sabat, wah ini kayak kita itu liturgi-liturgi, Natal, Paskah, meriah, begitu ya, pertemuan-pertemuan. Aku tidak tahan melihat perkumpulan raya disertai kejahatan. Itu perayaan bulan baru dan seterusnya menjadi beban bagiku, kata Allah, bukan menyukakan. Aku sudah lelah menanggungnya, kata Allah lewat Yesaya. Ketika kamu menadahkan tanganmu, ketika berdoa ya, tangannya terangkat gitu menadahkan, ya, aku menutup mataku, nggak pingin lihat. Mestinya kan Allah umatnya yang begitu bersyukur menadahkan tangan. Biarpun berkali-kali kamu berdoa, aku tidak mau mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Nah, itu semua dikatakan karena apa? Karena umat Allah pada waktu Yesaya itu ya hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Dia hanya luarannya baik, tetapi dalamnya tidak baik. Penuh dengan kejahatan, penuh dengan penindasan kepada orang-orang kecil, dan penindasan kepada orang kecil itu disamakan dengan penumpahan darah. Sehingga tangan yang berlumuran darah, ya Tuhan tidak ingin lihat, mau menutup mata. Begitu. Dan ajakannya adalah basuhlah dirimu. Nah, maka sekarang kita mengerti kenapa membasuh. Membasuh dari lumuran darah kejahatan itu. Jauhkanlah perbuatan yang jahat,
Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakan keadilan, belalah anak yatim, dan juga perkara janda-janda, orang-orang kecil, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, terpinggirkan, itu diperhatikan. Kalau itu terjadi perubahan, maka kata Tuhan, mari berperkara. Perkaranya bukan mau menghukum, tapi mau mengampuni. Yang biarpun dosanya merah seperti kesumba, seperti kirmisi menjadi seperti salju, seperti kesumba menjadi bulu domba. Ya, kalau itu bisa didengarkan, menjadi taat kata Tuhan, maka hidupmu akan baik, akan sejahtera. Demikian ya, menjadi satu peringatan untuk kita supaya ketika kita mendengarkan suara Tuhan, janganlah mengeraskan hati kita. Kita membuka diri dalam masa yang penuh rahmat spesial ini, supaya diri kita diperbaharui, dan kita makin berkenan pada Tuhan, dan jiwa kita juga makin kaya, makin mulia, makin bernilai. Begitu, Elsa. Ya, terima kasih Romo Budi untuk inspirasi penyampaiannya dari bacaan pertama. Dan seperti yang tadi Romo sampaikan, janganlah kita berkeras hati, marilah kita melakukan perubahan-perubahan dan juga mohon pengampunan juga dari Tuhan dengan perubahan sikap diri dan juga pertobatan kita. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan lanjutkan kembali nanti pada sesi kedua. Kita akan jeda sesaat dahulu. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih menyaksikan acara kami bersama dengan Romo Yohanes Budi Raharjo SDB dan saya Patricia Alsa. Pada sesi pertama tadi, Romo sudah menyampaikan renungan dan juga ajakan dari bacaan pertama Kitab Yesaya. Dan kita akan lanjutkan kembali pembahasan selanjutnya. Silakan Romo. Baik, terima kasih Elsa. Para pemirsa, pendengar sekalian, tadi di dalam bagian pertama saya memberi juga sedikit, ya cukup banyak juga catatan liturgi yang kiranya makin membantu kita menghayati masa Prapaskah. Dan saya tambahkan lagi sedikit di bagian kedua ini, masa Prapaskah yang sangat intens hidup rohani, bacaan-bacaan tiap hari juga dipilih secara khusus menurut tema-tema dari gereja Bunda kita, mau anak-anaknya terus memperhatikan maju. Sehingga kalau Anda perhatikan, kalau bacaan harian di masa biasa, biasanya Injilnya urut, Injil tertentu, bacaan pertama satu kitab apa urut, ini tidak. Ya, sesuai dengan temanya pada saat ini, hari ini tentang pertobatan itu, dan bacaan pertama dipilih yang ada hubungannya dengan Injil secara khusus, ya. Maka tadi bacaan pertama kan menegur itu, ya Nabi Yesaya. Perhatikan kalian pemimpin Sodom, ya, dan penduduk Gomora, ya, pemimpin dan umat. Maka di sini di dalam Injil juga Yesus menegur para pemimpin, dan para pemimpin dalam bidang iman umat Allah, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan kita membaca perikop dari Matius bab 23. Anda bisa lihat sendiri, 23 itu di Injil menurut Matius, dari ayat 1 sampai 36, itu panjang. Itu panjang, berisi kecaman demi kecaman. Dari Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus sebagai Allah yang Maha Rahim, yang lemah lembut, penuh pengertian, sabar sekali kepada orang berdosa. Sampai mau dekat dengan para pendosa, pemungut cukai, makan bersama. Tetapi justru
terhadap pemimpin-pemimpinnya, ahli Taurat, orang Farisi, sangat keras kecaman itu. Kalau sesuatu yang sangat dikecam keras, itu menurut teori juga yang membuat kita marah, itu menurut teori psikologi yang saya ingat, ada Jung, itu salah satu tokoh dalam psikolog, itu menunjukkan apa yang paling berharga yang dianggap dalam diri orang itu. Sehingga dia melihat sesuatu yang sangat yang bertentangan, menimbulkan kemarahan yang besar, kecaman yang kuat. Dan kalau kita perhatikan, sama seperti di bacaan pertama, masalahnya adalah kemunafikan. Jadi praktek agama itu hanya sebagai pencitraan. Oke? Sesuatu gambaran, tontonan orang supaya dapat kesan bagus, saleh, gitu ya. Dan bersamaan dengan itu, ya, adalah pasti ada keangkuhan. Orang mau diakui, orang mau dihormati, orang mau dihargai, tetapi membangun dirinya hanya dengan yang luaran. Salah satu kecaman keras Yesus kepada ahli Taurat, orang Farisi, kan diibaratkan kalian seperti kuburan. Dilabur, baik bagus-bagus dekorasi, putih, bersih, luarnya, dalamnya perlu tulang belulang kebusukan. Nah, itu yang sangat dikecam. Dikecam oleh Yesus terhadap pemimpin-pemimpin yang hidup di dalam kemunafikan. Tidak memperhatikan kebenaran, keadilan, belas kasih kepada sesama. Apalagi ya mengajarkan tetapi tidak mempraktekkan. Jadi contoh-contohnya tadi juga digambarkan, mereka mengikat beban-beban berat, meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ya. Orang yang tipe yang nyuruh-nyuruh yang lain, suruh ini itu, sendirinya tidak melakukan. Lalu pekerjaan mereka seperti tadi hanya dimaksud supaya dilihat orang, pencitraan. Mau tempat terhormat dan sebagainya dengan dihormati, yang kadang orang-orang Katolik itu menangkap ayat ini agak kurang mendalam ya, hanya permukaan, sehingga kalau ada perayaan apa-apa duduknya di bangku belakang ya. Ya, tidak, saya susah sering kali kan begitu. Ayo duduk di depan karena tidak enak pembicara duduk ini orangnya di belakang jauh, di depan kosong ya. Tidak dalam artikan seperti itu ya. Kalau ada kesempatan duduklah di depan, itu justru menghargai pembicara ya, memberi perhatian pada pembicara. Tapi itu suatu ungkapan saja. Untuk yang lebih perhatikan adalah sikap, disposisi, attitude diri kita. Apakah kita punya keangkuhan seperti orang-orang ini yang dikecam oleh Yesus, yang mau mencari senantiasa penghormatan? Maka Yesus kemudian mengajarkan tidak seperti itu. Yang terbesar itu mesti mengambil attitude, sikap sebagai pelayan. Ya, sebagai pelayan. Maka sebagai pelayan juga kalau diminta duduk ke depan itu pelayan. Itu pelayan selalu ikut majikannya kan, suruh di sini, di situ ya. Sikap itu ya. Tidak bukan untuk mencari pengakuan, macam keangkuhan, kesombongan seperti itu. Nah, ini yang tentu kita semua diingatkan. Seperti Yesaya, hai perhatikan pemimpin Sodom, ya, penduduk Gomora. Ketika Yesus mengecam para ahli Taurat, orang Farisi, para pemimpin, tapi kemudian Yesus katakan kepada murid-muridnya orang banyak, janganlah seperti itu. Ya, karena
kita juga bisa sama, jatuh di dalam hal-hal yang sama. Oke. Jadi itu untuk kita semua. Dan sebetulnya menurut ahli kitab suci, penafsiran, apa yang dikatakan kecaman yang begitu panjang, itu bisa dikatakan juga melampaui yang kejadian dalam hidup Yesus waktu Yesus sedang berkarya. Tapi mencerminkan juga kehidupan gereja Matius waktu itu, di mana di gereja Matius juga ada hal-hal itu terjadi, di mana baik pemimpin maupun umatnya, penduduknya begitu, hidup jatuh di dalam hal-hal, ada tanda-tanda yang seperti itu. Dan umum kita sering itu mengalami di dalam kehidupan kita, ya. Biarpun kelihatannya aktif ini dan itu, tetapi bisa menjatuh dalam sikap, ya, mencari hormat satu sama lain. Dan seringkali atau kadang itu yang suka terjadi juga, ya, sehingga ketika pelayanan dilakukan seperti itu bisa menimbulkan juga konflik di dalam kehidupan bersama, ya, ataupun kemudian merasa tidak dihargai lalu tidak mau lagi melayani. Nah, ini masa-masa pemurnian. Masa-masa pemurnian kita diajak masing-masing kita melihat diri kita. Masuk di dalam padang gurun kita 40 hari ini. Supaya kita dimurnikan dan secara intim dekat dengan Tuhan, dengan firman-Nya kita dengarkan baik-baik, kita terus mendapat pencerahan dan kita melihat bercermin dari firman Tuhan. Oh iya ya, aku juga jatuh atau ada hal-hal yang kurang yang seperti itu. Mencari pengakuan, mencari luarannya saja, ya, kayak pencitraan begitu, dan kita perlu kemudian mencatat itu dan berupaya kemudian mengambil resolusi memperbaikinya. Tindakan-tindakan apa yang saya mesti ambil supaya bisa mengobati itu pencarian diri, hormat, keangkuhan dengan tindakan-tindakan kerendahan hati, sikap sebagai pelayan. Ya. Dan jangan lupa masa Prapaskah itu ujungnya buahnya pertobatan itu yang diharapkan juga tentu lewat sakramen tobat. Ya. Dan lewat sakramen tobat kita mengakui, kita melihat apa yang perlu diperbaiki, dan kita didamaikan lagi, dan diberi anugerah baru. Ya, seperti itu yang saya bilang, seperti kita updated. Ya, diri kita makin diperbaiki, makin berharga, makin intim relasi kita dengan Tuhan, makin kita menguasai diri kita, dan kita makin berbuah dalam kasih. Demikian, Elsa. Iya, terima kasih Romo. Sangat luar biasa dan juga yang pastinya menguatkan kita semua yang sudah mendengarkan inspirasi pewartaan dan juga kabar baik Injil, renungan yang disampaikan oleh Romo Budi. Dan semoga kita semua menanggapinya dengan, yaitu tadi, mau updating diri kita, melakukan perubahan sikap, dan juga semoga kita mengalami pertobatan yang sungguh membawa kehidupan kita penuh rahmat. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan akhiri acara ini, tapi sebelumnya kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Budi. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sabdamu mengingatkan kami untuk belajar rendah hati dalam berrelasi dengan sesama, dan juga untuk menyadari berbuat baik dan benar dari dalam diri kita, bukan hanya sekedar mau tampil untuk dilihat baik, dipuji oleh orang lain. Bantulah kami
untuk bisa makin hidup benar, bukan dalam kepalsuan. Dan meski kadang hati kami terkadang memberontak menghadapi hal ini dan itu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, kami bisa makin menguasai diri kami, makin bertumbuh dalam kesabaran yang menguatkan hati kami. Mohon Engkau curahkan rahmat-Mu pada masa Prapaskah, masa penuh rahmat ini, untuk kami terus bisa membaharui diri dan makin berkenan padamu, makin memuliakan Engkau dalam hidup kami. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo Yohanes Budi STB dan saya Patricia Alsa bersama dengan Romo Budi pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat dan juga jaga hati, dan kita melakukan selama masa Prapaskah ini tadi seperti yang Romo Budi sampaikan, kita menjalani retret agung selama 40 hari. Ya, baik Romo, terima kasih. Kita pamit ya Romo. Bye. Bye.